Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru di channelku ini, Januara Safari. Sebelum kita ke topik pembahasan, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, kalian bisa dukung channel ini ya. Kalian bisa dukung channel ini dengan mengklik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang sebagaimana mestinya. Jadi geng, di video kali ini masih pembahasan yang sama, yaitu di seputaran karbon WTP atau karbon celup. Jadi bagi kalian yang masih kesana kemari cari tutorial terlengkap tentang karbon WTP atau karbon celup atau water transfer printing, maka kalian ada di channel yang tepat. Di video ini aku melakukan proses pengecatan dasar sebelum proses pencelupan karbon WTP-nya geng. Setelah proses pengecatan tadi selesai, jadi sambil menunggu barangnya kering dulu, maka di sini aku akan melakukan proses pemotongan filmnya dulu, geng. Jadi di sini aku akan melakukan pemotongan film yang dimana aku biasa motong filmnya ini lebih besar daripada objeknya, geng. Agar nanti pas di proses pencelupan kita bisa pilih-pilih tempat. Kalau ada misalnya dari hasil pengamparannya itu ada yang gelembung atau ada yang ya di bagian-bagian tertentu yang nggak mungkin kita celup karena akan berdampak sesuatu yang menurutku misalnya berdampak dengan hasil, maka filmnya itu masih bisa aku geser-geser sedikit, geng. Untuk film karbon WTP yang aku gunakan yang di video ini itu kodenya Y0175. Kalau kalian ingin mendapatkan film yang sama, kalian tinggal masuk di deskripsi atau di kolom komentar. Di situ nanti aku akan cantumkan linknya di mana beli barangnya. Kalian tinggal klik aja, yang nyata itu di Shopee, geng. Apabila medianya sudah kering yang kita cat tadi, jadi kita langsung ke proses pencelupan karena filmnya juga sudah kami potong. Jadi di sini sebelum kita ke proses pencelupan, maka bersihkan dulu permukaan airnya biar nanti pas ngampar filmnya atau peletakan film di atas air itu tidak ada kotoran di bawahnya. Karena untuk kode Y0175 ini dia mau hasil air yang ada di bawahnya itu bersih tanpa ada kotoran bekas celupan. Karena kalau misalnya kita ngampar filmnya ini yang kode Y0175 ini, kalau ada kotoran di bawahnya, maka hasil amparannya ya jelek, geng. Dan usahakan kalau ngampar film karbon WTP itu minimal berdua, geng, biar hasil amparannya juga bagus. Terus dikurung ya, disekat. Makanya ini kan di banknya ada sekatnya. Terus itu fungsi isolasi sebagai penghalang kalau nanti misalnya kita nyemprot aktivatornya pas filmnya lebur, jadi motifnya nggak akan bubar, geng. Jadi bertahan di situ-situ aja. Jadi setelah proses pengamparan atau peletakan film tadi sudah selesai ya, jedakan beberapa detik, baru setelah itu kita melakukan proses penyemprotan aktivator. Untuk tekanan anginnya itu biasa aku gunakan 15 PSI paling tinggi. Ya kalau kalian mau gunakan di atas itu juga bisa, mungkin ya. Karena ada beberapa yang pernah belajar dengan aku langsung, katanya dia coba 20 PSI bisa. Hasilnya lebih halus, tapi geraknya harus cepat, nggak bisa lambat. Nah buat kalian yang punya garapan yang sama seperti yang ada di video ini, mungkin barangnya sama, kalian tinggal Kalian tinggal tiru aja apa yang ada di video ini, cara masuknya bagaimana. Karena geng, video ini aku buat itu tidak akan menyesatkan kalian sedikit pun. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian. Jika kalian kurang yakin, kalian bisa temui aku langsung ya di tempatku, di lokasiku di Tenggarong di Kalimantan Timur. Kira-kira benar nggak nih hasilnya seperti yang ada di video ini nih? Seperti kalian lihat sendiri garisnya, wow, ini garisnya lumayan lurus, hasil visualnya dapat banget ya, hasil visualnya dapat banget dan pokoknya wow lah. Dan tanpa menunggu lama lagi, ini langsung ke proses pembilasannya, geng. Jadi nggak ada jeda-jeda berapa menit, jadi habis pencelupan tadi langsung ke pembilasan. Jadi kalian cukup bilas ini barang, cukup kalian hilangkan lendirnya sampai bersih, dan kalau dipegang itu bersih kesat. Artinya kalau sudah seperti itu, ya stop pembilasannya, jangan diteruskan, karena buang-buang air. Dan seperti biasa, setelah pembilasan tadi selesai, jadi ini ada dua pilihan di sini. Kalian mau gelapkan dulu apa langsung di clear ya. Pilihannya ada dua. Berhubung di sini
yang punya nggak minta digelapkan, jadi memang visual aslinya aja bawaan dari filmnya. Jadi di sini aku langsung melakukan proses pengekliran di tahap pertama. Jadi yang paling kalian pastikan sebelum ke pengekliran ini, kalian pastikan medianya tadi yang sudah kalian bilas tadi kering dulu. Jangan sampai ada indikasi air sedikit pun, karena itu akan menghambat proses pengekliran. Untuk clear yang aku gunakan adalah clear Dana Gloss SP, geng. Untuk perbandingan sendiri 4:1:1. Untuk spray gun yang aku gunakan di proses pengekliran ini adalah Enhil F75 yang nozzle-nya itu 1,5. Untuk tekanan angin yang digunakan itu biasanya menyesuaikan tingkat kekentalan clear atau tingkat mix ratio ya. Jadi karena aku gunakan di sini rasionya itu 4:1:1, jadi aku mainnya di 30 PSI atau 2 bar. Setelah aku jedakan selama 10-15 menit, jadi aku langsung lanjut ke proses pengekliran yang kedua. Di sini aku mengaplikasikan clearnya agak sedikit tebal supaya aku mendapatkan hasil daging yang aku inginkan. Cara penyemprotannya masih sama seperti kita nyemprot di lapisan pertama, tipis-tipis merata langsung mengkilat juga boleh. Nah di lapis kedua ini sama aja, cuma perbedaannya itu aku mengeluarkan material yang ada di dalam spray gunnya ini agak banyak. Jadi bisa dikatakan aku mengaplikasikannya itu langsung basah, geng. Artinya langsung pada intinya. Dan di sini aku tidak cepatkan videonya biar kalian lihat prosesnya, pergerakan tanganku dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Siapa tahu kalian ingin meniru gayaku ya kan. Tapi biasanya punya karakter masing-masing, geng. Jadi jangan meniru lah. Nah di sini kalian bisa lihat hasil beningnya seperti ini, geng. Bagaimana menurut kalian? Dan ini akan aku keringkan dulu. Ini belum selesai nih, geng. Ini akan aku keringkan dulu, baru nanti aku vlog. Setelah jeda pengeringan selama 2 hari, geng. Jadi medianya nih aku amplas ulang, terus aku clear ulang sebanyak 2 lapis juga. Tapi di scene video ini aku cuma menampilkan proses pengekliran di lapisan pertamanya aja. Karena proses ngeklirnya masih sama seperti biasa dan rasio perbandingannya masih 4:1:1. Nah kalau sudah pengekliran di tahap kedua ini, bukan sekedar daging yang didapat, tapi wet looknya juga dapat. Kalian bisa buktikan nanti di hasil akhirnya, geng ya. Jadi geng, di tahap awal tadi kita clearnya itu sebanyak 2 lapis dengan jeda per lapisnya itu 10-15 menit. Dan ini pengaplikasian di pengekliran tahap 2 itu sama, geng. Jedanya lapis per lapis itu 10-15 menit. Jadi totalnya berapa lapis yang ada di sini? Totalnya itu 4 lapis, geng ya. Supaya aku mendapatkan hasil yang maksimal, tapi tidak ditimpa dalam 1 kali kerja. Artinya masih ada jeda 2 hari baru nanti di clear lagi gitu kira-kira, geng. Jadi karena medianya ini belum kering, geng. Jadi untuk sementara hasil tampilannya ya, hasil tampilannya itu seperti ini, geng. Nah ini aku kasih lihat di kamera, kalian bisa lihat ya. Jadi untuk sementara hasilnya seperti ini. Akhirnya, geng, di keesokan harinya hasilnya seperti ini. Dan ini sudah kering ya. Dan ini sudah kering dan kalian bisa lihat sendiri di sini wet looknya dapat. Ya mungkin orang lain akan berpikir panjang untuk melakukan proses finishing 2 tahap seperti itu, karena takut nanti biayanya mahal dan pelanggannya kabur. Tapi ternyata saat aku mengaplikasikan seperti itu dan harganya memang aku naikkan, tapi konsumen malah menjadi lebih puas dan akhirnya ya terus, geng. Jadi, geng, kalaupun memang ada beberapa orang yang bilang aku mahal dan apalah inilah itulah, aku nggak peduli, geng. Yang penting ini hargaku, kamu mau silakan, enggak apa-apa juga. Yang nyata saat kamu transaksi dengan aku, maka aku akan suguhkan yang seperti ini hasilnya, geng. Kalau nggak gini, maka barangnya nggak akan aku keluarkan. Jadi, geng, di mana-mana mereka yang memainkan harga yang jatuh agar tempat mereka laris karena murah ya, karena murah. Aku nggak ngikutin mereka, aku tetap fokus dengan hargaku jelas di atas mereka. Dan buktinya pelangganku tetap ada, geng.
Oke geng, jadi videoku cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, kalian bisa dukung channel ini biar berkembang geng. Ya, kalian tinggal klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru atau aku upload video baru kalian mengetahuinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.